Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan untuk akuntansi obligasi dengan penekanannya adalah penggunaan metode suku bunga efektif atau effective interest method untuk amortisasi diskon atau premium obligasi. Ini adalah materi dari buku Pengantar Akuntansi 2 yang diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Nah, ini contohnya adalah akuntansi suatu pengantar 2, kemudian pengantar akuntansi 2 Warren edisi 4 dan pengantar akuntansi 2 berbasis IFRS KSO. Seperti biasa saya akan mulai dulu dengan soal dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan komprehensifnya. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbitsalemba.com, cari e-learning pengantar akuntansi 2 dari masing-masing buku ini. Nanti temukan soal dan pembahasan lainnya untuk topik-topik yang lainnya dan juga presentasi tentang video pembelajaran dari konsep yang ada di pengantar akuntansi 2. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Berikut ini adalah informasi dari penerbitan obligasi PT XYZ. Nilai nominal obligasi 1 miliar rupiah, kemudian tingkat suku bunga kupon obligasi 8%, frekuensi pembayaran bunga kupon bunga adalah 2 kali dalam setahun atau semi-annually, tingkat suku bunga pasar yang berlaku saat penerbitan obligasi adalah 10%, kemudian harga penerbitan obligasinya itu adalah 935.367.872, waktu jatuh tempo adalah 4 tahun, kemudian tanggal penerbitan obligasi 1 Januari 2020, dan metode amortisasi diskon atau premium adalah metode suku bunga efektif atau effective interest method. Nah, kalau dilihat di sini, nilai nominalnya itu 1 miliar, sedangkan harga penerbitannya hanya 935.367.872. Nah, karena harga jualnya lebih rendah daripada nilai nominal, ya, harga jual 935 juta sekian, nilai nominal 1 miliar, maka obligasi ini diterbitkan dengan diskon. Oke. Nah, diminta yang pertama, buatlah tabel amortisasi diskon dengan metode suku bunga efektif. Berikutnya yang kedua, buatlah ayat jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada 1 Januari 2020. Pertanyaan yang ketiga, buatlah ayat jurnal pencatatan pembayaran bunga tanggal 1 Juli 2020. Oke. Kemudian pertanyaan keempat, buatlah ayat jurnal pengakuan beban bunga di 31 Desember 2020. Yang kelima, buatlah ayat jurnal pencatatan pembayaran bunganya pada tanggal 1 Januari 2021. Berikutnya yang keenam, buatlah ayat jurnal pencatatan pembayaran bunga pada tanggal 1 Juli 2021. Dan yang terakhir, pada tanggal 2 Juli 2022, obligasi dibeli kembali seluruhnya pada harga 102. Buatlah ayat jurnal pembelian kembali obligasi. Jadi ada 7 pertanyaan yang akan saya bahas secara komprehensif. Jadi tolong diperhatikan. Jawaban yang pertama, kita menyusun tabel amortisasi diskon. Berikut ini adalah tabel amortisasi diskon mulai dari penerbitan obligasi sampai pembayaran bunga yang terakhir. Ingat, obligasi ini 1 tahun itu membayarkan bunga sebanyak 2 kali atau semi-annually, setiap 6 bulan gitu ya. Maka dia jatuh tempo itu 4 tahun, berarti bunga dibayarkan 4 kali 2 atau 8 kali. Nah ini dia, 8 periode. Nah yang periode 0 ini 1 Januari 2020 penerbitan obligasi. Nilai tercatat ini adalah dari harga jual obligasi. Nah, saldo diskon ini didapat dari nilai nominal yang 1 miliar dikurangi harga jual obligasi yang 935.367.872. Maka diskonnya 64.632.128.
Periode pembayaran bunga yang pertama itu tanggal 1 Juli 2020. Nah, ini bunga yang dibayarkan adalah tingkat suku bunga kupon obligasi 8% ini per tahun. Bayar bunganya setahun 2 kali, makanya dibagi 2 dikali dengan nilai nominal adalah 1 miliar. Dapat 40 juta. Nah, ini bayar bunganya sama dari periode 1 sampai dengan periode ke-8, bayar bunga terakhir 40 juta semua. Nah, yang beban bunga atau interest expense ini kita menggunakan tingkat suku bunga apa? Pasar, yaitu 10% ya, bagi 2 dikali nilai tercatat obligasi sebelumnya. Nah, nilai tercatat obligasi sebelumnya adalah 935 ini kan. Nah, sebelum periode 1 nih 935, berarti yang 935 terus 367, nah 872. Nah, itu dapat tuh 46, 768, 394. Amortisasi adalah beban bunga yang 46 dikurangi pembayaran bunga. 46 dikurangi 40 dapat 6.768.394. Saldo diskon adalah saldo diskon sebelumnya yang 64 ini kita kurangkan dengan yang amortisasi diskon periode 1 6768.394 kita dapat 57.863.734. Nilai tercatatnya Anda bisa pakai 935 sebelumnya dikurangi amortisasi diskon 676. Ditambah amortisasi diskon 676 dapat 942.136. Kalau premium beda ya. Kalau premium justru nilai tercatat sebelumnya kemudian dikurangkan dengan amortisasi premium. Karena ini diskon, nilai tercatat ditambah dengan amortisasi diskon. Maka nilai tercatat obligasi di akhir pembayaran bunga yang pertama adalah 942.130.266. Nah, pembayaran bunga kedua 1 Januari 2021, pembayaran bunganya sama 40 juta. Tapi beban bunganya dia justru mengalami peningkatan. Nah, dari mana 47? 47 itu adalah tingkat suku bunga pasar 10% bagi 2 dikali sekarang. Nah, dikali nilai tercatat obligasi sebelum periode kedua berapa? 942. Nah, 942 136 ya, 266. Dapat 47.106. Amortisasi diskonnya adalah beban bunga dikurangi dengan pembayaran bunga. Dapat 7.106.813. Saldo diskonnya adalah 57. Ya, ini 57 dikurang 7106, maka saldo diskon itu semakin berkurang menjadi 50. Nah, di akhir jatuh tempo saldo diskon harus 0. Kalau nggak 0 berarti Anda salah. Nah, nilai tercatat setelah pembayaran bunga yang kedua, ini 949 adalah nilai tercatat sebelumnya, 942 ya, ditambah ini amortisasi diskon periode kedua. Maka setelah periode kedua pembayaran bunga, nilai tercatat menjadi 949.243.079. Nah, lakukan terus sampai nanti dia pembayaran bunga yang periode ke-8, itu nilai saldo diskonnya akan jadi 0 dan nilai tercatat obligasinya sebesar nilai nominal. Kalau di saat jatuh tempo pembayaran bunga terakhir saldo diskonnya nggak 0 dan nilai tercatat tidak sebesar nilai nominal obligasi, maka Anda ada yang salah dalam menyusun tabel amortisasi diskonnya. Nah, sekarang kita mencatat ayat jurnal penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2020. Yang pertama itu adalah kas. Nah, ini kas berasal dari hasil yang diperoleh dari penerbitan obligasi 935.367.872. Kemudian diskon ini 64. Ini 64 berasal dari nilai nominal dikurangi dengan harga jualnya ya. Nilai nominalnya 1M dikurangi harga jualnya ini 935.367.872. Maka diskon obligasinya 64.632.128. Utang obligasi ini 1 miliar. Utang obligasi adalah sebesar nilai nominal saat diterbitkan.
Oke. Nah, sekarang kita masuk ayat jurnal pembayaran bunga yang pertama, 1 Juli 2020. Saya sajikan tabel amortisasi. Nah, 1 Juli 2020 bunga yang dibayarkan 40 juta, beban bunga yang diakui 46.768.394, amortisasi diskon 6.768.394. Maka jurnal yang pertama, pembayaran bunganya itu beban bunga yang kita catat adalah yang 46 ini. Nah, 46, 768. Amortisasi diskon. Diskon saat diterbitkan itu dia di debit. Maka kalau dia diamortisasi dikurangi, dia akan dikredit. Maka ada amortisasi diskon 6768 ini. Nah, ini sebesar ini nih. Nah, kalau yang beban bunga sebesar beban bunga. Nah, yang pembayaran bunga 40 juta itu adalah kasnya. Kas dikredit 40 juta. Jadi beban bunga yang diakui 46 juta lebih besar daripada pembayaran bunganya yang 40 juta kas keluar karena ada diskon obligasi. Amortisasi diskon obligasi. Oke. Nah, kemudian pembayaran bunga berikutnya sebetulnya adalah 1 Januari 2020. Tapi kita sudah mencatat adanya beban bunga di 31 Desember 2020 karena tutup bukunya di 31 Desember setiap tahun. Ya, jadi meskipun beban bunganya bunganya belum dibayarkan cashnya, tapi beban bunganya sudah diakui karena kita menganut prinsip accrual. Nah, ini disajikan amortisasinya. Nah, jadi sebetulnya yang dibayarkan nanti 1 Januari 2021, tapi beban bunganya sudah kita akui di 31 Desember 2020. Pembayaran bunga tetap sama 40 juta, beban bunganya sekarang 47 juta 106.813. Nah, ini amortisasi diskonnya nih. 7 juta 106. Maka jurnalnya beban bunganya adalah yang sebesar 47 ini. Nah, oke. Kemudian dikredit amortisasi diskon ya, dikredit diskon obligasi 7106 sebesar ini. Nah, yang bayar bunga 40 juta karena belum bayar bunga di 31 Desember, munculnya bukan kas tapi utang bunga 40 juta. Nah, ini dari sini. Nah, jadi pembuatan tabel amortisasi diskonnya itu penting sekali dalam menggunakan suku bunga efektif, metode suku bunga efektif dalam amortisasi diskon atau premium. Oke. Nah, kemudian di 1 Januari 2021-nya ini pembayaran bunganya, yang utang bunganya dibayarin. Maka di debitnya utang bunga, kreditnya adalah kas. Amortisasi diskonnya sudah di 31 Desember 2020. Berikutnya, masuk ke ayat jurnal pembayaran bunga 1 Juli 2021. Nah, ini disajikan tabel amortisasi tapi hanya yang periode ketiga bayar bunga 1 Juli 2021. Yang dibayarkan bunganya kasnya 40 juta, yang diakui beban bunganya dengan metode suku bunga efektif 47.462.154. Selisih beban bunga dengan pembayaran bunga adalah amortisasi diskon 7.462.154. Maka ayat jurnalnya di debit beban bunga, nah ini 47. Nah, kemudian di kredit diskon obligasi amortisasinya 74 juta sekian ini. Nah, ini yang di sini. Ya. Kemudian bayar bunganya yang 40 juta di kredit kas 40 juta. Nah, oke. Berikutnya adalah ayat jurnal pembelian kembali obligasi 2 Juli 2022. Nah, untuk mengetahui ini, kita harus cari pembayaran bunga terakhir berarti 1 Juli 2022. Nah, ini pembayaran bunga terakhir ya. Asumsikan sudah dicatat pembayaran bunga terakhir ini. Nah, sekarang kita fokus kemana? Fokusnya ke nilai tercatat obligasi. Dan saldo diskon yang masih ada setelah pembayaran bunga 1 Juli 2022. Yang masih ada berapa? 27.232. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi nanti kalau Anda lihat jawabannya, kalau belum lupa, lihat kembali nih ke tabel yang di sini nih untuk pembelian kembali obligasi 2 Juli 2022. Kita lihat ya. Nah, harga beli obligasi itu adalah 1.020.000.000 dari mana nih?
Nah, harga belinya kan tadi kan 102. 102 itu maksudnya adalah 102% atau 1,02 dikali nilai nominal. Berapa nilai nominalnya? Nah, ingat lagi ya, balik lagi coba nilai nominal 1 miliar. Maka 102% kali nilai nominal adalah harga beli kembali 1 miliar 20 juta. Nah, nilai tercatat obligasi, lihat lagi ke tabel slide sebelumnya. Itu setelah pembayaran bunga 1 Juli 2022, nilai tercatatnya 972.767.520. Nah, utang senilai 972.767.520 dibeli kembali dibayarkan dengan nilai sebesar 1.020.000.000, maka terjadi rugi pembelian obligasi. Berapa rugi? Sebesar selisihnya 47.232.480. Nah, kalau harga beli kembali itu lebih rendah daripada nilai tercatatnya, ya, nilai tercatat obligasi, maka yang terjadi ini bukan rugi, tapi ini gain atau untung. Nah, ini dia, gain. Jadi kalau harga beli itu lebih besar daripada nilai tercatat, maka ini perusahaan dapatnya loss. Nah, dalam soal ini yang terjadi yang ini. Harga beli lebih besar daripada nilai tercatat, makanya ada loss atau kerugian pembelian obligasi. Nah, ini sebesar 47.232.480. Nah, ayat jurnalnya di debit itu adalah utang obligasinya, itu dibayarkan sebesar, nah ingat lagi nih, ini nilai nominal. Nah, oke. Rugi pembelian obligasi itu di debit. Nah, dari slide sebelumnya, rugi pembelian obligasinya 47.232.480. Nah, diskon obligasi di kredit ini lihat ya 27, lihat tabel amortisasi setelah pembayaran bunga 1 Juli 2022. Itu masih ada diskon obligasi yang belum diamortisasi adalah 27.232.480. Nah, kasnya yang 1.020.000 ini adalah harga beli kembali 102% dari nilai nominal. Oke. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan soal dan pembahasan penerbitan terkait dengan utang obligasi ya, masuk dalam bab liabilitas jangka panjang menggunakan metode amortisasi diskonnya atau premiumnya adalah suku bunga efektif atau effective interest method. Jangan lupa untuk mengunjungi perbisalemba.com, dapatkan buku-buku yang diterbitkan oleh perbisalemba.com original, kemudian e-learning perbisalemba.com. Nah, ini value edit material yang dapat digunakan untuk membantu Anda memahami lebih dalam terkait mata kuliah yang sedang Anda ambil, atau Anda masuk ke training perbisalemba.com, ini berisikan training-training yang dilakukan oleh perbisalemba.com secara daring 100%. Dan kalau Anda ingin membeli buku Perbisalemba yang original dengan memperoleh promo diskon yang menarik, silakan kunjungi www.lexikabookstore.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.